Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Musyaroffah, 2. Yeti Oktaviani, 3. Yulia Rahmawati, 4. Pipit Nadia. Kami akan membahas tentang pendekatan psikologi sastra. Pengertian psikologi dan sastra. Psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan atau mental, sedangkan sastra yaitu karya fiksi yang merupakan hasil kreasi dari luapan emosi yang disusun secara estetik. Kemudian, pengertian psikologi sastra menurut para ahli. Yang pertama yaitu psikologi sastra menurut Welek dan Austin. Menurut Welek dan Austin, psikologi sastra memiliki 4 artian, yaitu yang pertama, psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan sang penulis sebagai pribadi atau tipe. Yang kedua, pengkajian terhadap proses kreatif dan karya tulis. Yang ketiga, analisis terhadap hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra. Dan yang terakhir, psikologi sastra juga diartikan sebagai studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan daripada pembaca. Kemudian, pengertian psikologi sastra menurut Ratna, yaitu analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi. Dan yang terakhir, psikologi sastra menurut Endaswara, yaitu psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam membuat karya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan psikologi sastra lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra yang digunakan untuk menginterpretasikan karya sastra. Dapat juga dikatakan bahwa psikologi sastra merupakan kajian terhadap kondisi kejiwaan dari penulis, tokoh, maupun pembaca hasil karya sastra tersebut. Hubungan antara psikologi dengan sastra. Hubungan antara psikologi dengan sastra memiliki kaitan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Baik, saya akan menguraikan satu persatu antara psikologi dengan sastra. Yang pertama adalah psikologi. Psikologi sendiri yaitu ilmu yang berkaitan dengan proses mental atau proses kejiwaan, baik normal maupun abnormal yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Kemudian perilaku manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Baik, untuk perilaku refleksif sendiri adalah perilaku yang tidak dikendalikan oleh otak atau susunan saraf pusat. Jadi gerakan itu refleks, misalkan kita tertancap duri di jalan. Nah, itu merupakan gerakan yang tidak dikendalikan oleh otak. Beda lagi dengan non-refleksif, sesuatu yang dikendalikan atau diatur oleh otak atau susunan saraf pusat sehingga terjadi respon. Semisalkan nih, kita membaca buku atau membaca novel, kemudian otak kita dapat menanggapi hal-hal yang disampaikan di dalamnya. Itu merupakan proses non-refleksif. Artinya kita melakukan hal tersebut secara sadar. Kemudian hal tersebut bisa dikatakan sebagai proses psikologis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sastra. Sastra memiliki dua pengertian, yaitu sastra sebagai karya seni dan sastra sebagai ilmu pengetahuan. Sastra sebagai karya seni ini banyak sekali pendapat dari para ahli, di antaranya yaitu dari pendapat ahli Luxemburg, kemudian Wallach and Warren, sehingga dewasa ini kalangan akademis lebih menitik beratkan pengertian karya sastra dengan teori yang mendasarinya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Abrams. Di antaranya yaitu teori
objektif yang memandang karya sastra sebagai badan susunan yang otonom seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori mimetik. Teori ini memandang bahwa karya sastra merupakan tiruan dari kehidupan manusia seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan teori ekspresif, karya sastra menitikberatkan pada pengarang. Dan selanjutnya yaitu karya sastra yang bersifat pragmatik atau karya sastra yang menitikberatkan pada nilai-nilai atau tujuan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya seperti itu. Kemudian karya sastra sebagai ilmu pengetahuan. Karya sastra sebagai ilmu pengetahuan ini mengacu pada karya sastra itu sendiri. Artinya karya sastra itu yang menjadi objek kajiannya, objek kajian formal yang bersistem dan terorganisir. Menurut Endra Swara pada tahun 2011 halaman 97, hubungan antara psikologi dengan sastra ini memiliki pertautan secara tidak langsung dan fungsional. Secara tidak langsung artinya sastra dan psikologi ini memiliki objek yang sama, yakni kehidupan manusia. Namun secara fungsional, psikologi dan sastra ini sama-sama mempelajari keadaan kejiwaan manusia. Dari kesamaan tersebut, tentu antara psikologi dan sastra memiliki perbedaan. Di antaranya yaitu jika sastra mengkaji atau mempelajari manusia sebagai ciptaan imajinasi atau ciptaan pengarang, maka psikologi ini mempelajari manusia sebagai ciptaan Tuhan atau ciptaan yang nyata. Maka dari itu, manusia imajiner atau manusia yang diciptakan pengarang tidak selalu sama dengan manusia dalam kehidupan real atau kehidupan nyata. Karena tokoh cerita yang mengandung kebenaran psikologis belum tentu bernilai artistik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan psikologi dan sastra terjadi ketika seorang kritikus membaca dan memahami serta mengkaji karya sastra, kemudian pembaca mengalami proses kejiwaan dengan menanggapi apa yang telah dibaca menggunakan konsep, hukum, ataupun teori dalam psikologi yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kita dapat melihat contoh pada novel Naila karya Jenar Maesa Ayu. Novel tersebut dapat dikaji dengan pendekatan psikologi behaviorisme yang menautkan hubungan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dengan respon, seperti itu. Jadi ada aksi dan ada reaksi, seperti itu. Kemudian kita dapat dengan mudah memahami hubungan antara psikologi dengan sastra ini dengan 3 cara. Yang pertama bisa kita lihat dalam PPT. Yang pertama yaitu memahami unsur kejiwaan pengarang. Yang kedua, memahami unsur kejiwaan para tokoh fiksional dalam karya sastra tersebut. Yang terakhir yaitu memahami unsur kejiwaan pembaca. Latar belakang munculnya pendekatan psikologi sastra disebabkan oleh munculnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, terutama The Interpretation of the Dream atau penafsiran mimpi, dan Three Contribution a Theory of Sex atau 3 karangan tentang teori seksualitas dalam didakte menjelang Perang Dunia. Pendekatan psikologi sastra antara lain dirintis oleh Ian Rickel melalui buku yang berjudul Prince of Literary Crimes
1924. Dalam buku tersebut, Rickle mencoba menghubungkan kritik sastra dengan uraian psikologi sistematik. Dijelaskan olehnya pengertian hakikat pengalaman sastra yang terpadu sebagaimana diajarkan oleh psikologi Gens dan pembaruan bahasa kritik sastra. Menurutnya, bahasa kritik sastra mendukung pandangan bahwa karya sastra sebagai suatu objek estetik tidak mempunyai pengaruh, sebab karya sastra tidak lain adalah sebuah pengalaman pribadi pembacanya. Rickle menentang idealisme estetik atau pendirian seni untuk seni dengan mementingkan daya komunikasi karya seni. Menurutnya, seni yang berarti hanyalah seni yang mampu berkomunikasi. Dalam hal ini, nilai karya seni terletak pada kemampuannya menjalani sikap-sikap yang bertentangan dengan secara efisien. Oleh pandangannya tersebut, Rickle disebut sebagai bapak politika ketegangan oleh Wismar dan Brooks. Dalam hal ini, seni termasuk sastra harusnya mendamaikan pertentangan atau nilai-nilai yang sering berlawanan. Kritikus lainnya yang mengikuti pendekatan psikologi sastra adalah Wordsworth, yang juga seorang penyair romantika. Wordsworth menggunakan psikologi untuk menguraikan asal-usul genetik puisi. Bahkan, dia berkeyakinan bahwa seni sastra hanya dapat didefinisikan lewat pembeberan latar belakang psikologi. Dalam konteks sastra Indonesia, apa yang dikemukakan oleh Wordsworth tersebut dapat ditemukan pada puisi-puisi Chairil Anwar dan W.S. Rendra yang sering dicontohkan atau yang sering dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Kritikus lainnya yang mengikuti pendekatan psikologi sastra adalah Wordsworth, yang juga seorang penyair romantik. Wordsworth menggunakan psikologi untuk menguraikan asal-usul atau genetik puisi. Bahkan dia berkeyakinan bahwa seni sastra hanya dapat didefinisikan lewat pembeberan latar belakang psikologi. Dalam konteks karya sastra Indonesia, apa yang dikemukakan oleh Wordsworth tersebut terdapat pada puisi-puisi Chairil Anwar dan W.S. Rendra. Ford, sebagai seorang psikoanalis yang mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap karya sastra, juga menjelaskan hubungan antara karya sastra dengan diri seorang penyair. Kritikus lainnya yang menggunakan psikologi sastra adalah Carl G. Jung, yang dengan pendekatan mitos dan atipo atau keinsanan purba dalam artikel yang berjudul On the Relation of Ancient Psychology to Poetic Art awal 1930-an, Jung beranggapan bahwa beberapa sajak yang mempunyai daya tarik khusus yang menggetarkan hati pembacanya. Rangsangan-rangsangan bawah sadar ini disebut juga dengan citra-citra dasar atau pre-donal image dan citra keinsanan purba yang terbentuk lewat pengalaman-pengalaman nenek moyang kita yang diwariskan sebagai bawah sadar kelompok yang menjiwai umat manusia dalam bentuk-bentuk mitos, agama, mimpi, angan-angan, dan sastra. Pendekatan dalam mengkaji psikologi sastra. Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam mengkaji suatu karya sastra dengan psikologi sastra. Yang pertama, pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek psikologi penyair yang memproyeksikan kreativitas dalam karya sastra. Maksudnya, pendekatan ekspresif ini kita melihat dan mengkaji suatu karya sastra dari sisi kejiwaan dari pengarang yang tertuang dalam karya sastra. Yang kedua, pendekatan tekstual,
yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek psikologi tokoh pada suatu karya sastra. Maksudnya, pendekatan tekstual ini kita mengkaji suatu karya sastra dari sisi kejiwaan tokoh-tokoh yang ada dalam karya sastra. Yang ketiga, pendekatan reseptif, yaitu pendekatan yang menekankan pada psikologi pembaca akibat menghayati karya sastra. Maksudnya, psikologi reseptif ini kita melihat dan mengkaji sebuah karya sastra dari sisi kejiwaan pembaca setelah membaca karya sastra. Jika kita melakukan kajian dengan psikologi sastra, kita dapat menggunakan semua tiga pendekatan tadi, yaitu pendekatan ekspresif, tekstual, dan reseptif, atau kita memilih salah satu dari ketiga pendekatan tadi. Karena jika kita memilih salah satu, itu kajian kita akan ringkas, dan jika kita menggunakan semua kajian kita akan panjang. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang ruang lingkup psikologi sastra. Terdapat 4 ruang lingkup dalam psikologi sastra. Menurut Zwelach dan Warem tahun 1995, terdapat 4 ruang lingkup dalam psikologi sastra, yaitu yang pertama, kajian mengenai psikologi pengarang. Maksudnya, psikologi sastra ini sebuah kajian yang berkaitan dengan kejiwaan pengarang. Yang kedua, kajian yang berhubungan dengan proses kreatif tentang kejiwaan. Maksudnya, psikologi sastra ini kita mempelajari tentang kejiwaan yang berhubungan dengan kejiwaan psikologi. Yang ketiga, kajian sastra dengan menggunakan aturan, hukum, dan teori-teori psikologi. Ini seperti pada poin yang kedua. Nah, ditekankan lagi kalau psikologi sastra ini kajian dengan aturan, hukum, dan teori-teori tentang kejiwaan atau psikologi. Yang keempat, kajian mengenai dampak dan kejiwaan teks sastra terhadap pembaca. Nah, tidak hanya berkaitan dengan kejiwaan dari pengarang ataupun tokoh-tokoh dalam teks, tapi juga dapat berkaitan dengan kejiwaan dari pembaca setelah membaca karya sastra. Nah, 4 ruang lingkup ini dapat dijadikan sebagai batasan pada saat mengkaji karya sastra dengan psikologi sastra agar kajian kita tidak melebar kemana-mana atau bahkan bertabrakan dengan pendekatan kajian yang lainnya. Psikologi sastra, kajian psikologi sastra dengan pendekatan tekstual pada cerpen yang berjudul Buka Puasa Keluarga Musyafak, kita mengkaji karakter tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut, terutama yang berhubungan dengan watak dan kondisi kejiwaan tokoh. Pada kutipan cerpen, ngambeknya ditunda dulu lah bu, ini disiapin dulu baju kerjaku. Nanti pulang kerja akan aku cat tembok itu, aku janji. Tokoh ibu dalam kutipan cerpen tersebut mencerminkan punya watak yang suka ngambek. Sekian pemaparan dari kelompok 6 mengenai pendekatan psikologi sastra. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.